Pers adalah badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik seperti mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara atau dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya. Media yang digunakan oleh pers dapat berupa media cetak, media elektronik, atau segala jenis saluran yang tersedia. Pers Indonesia dimulai sejak dibentuknya Kantor Berita Antara, didirikan pada tanggal 13 Desember 1937. Pada dasarnya, sejarah pers di Indonesia terbagi dalam dua babak, yakni babak pertama yang berlangsung antara tahun 1745 sampai 1954, dan babak kedua yang berlangsung pada tahun 1954 hingga kebangkitan nasional pada sekarang ini. Babak pertama dimulai saat Indonesia masih dalam keadaan terjajah oleh kolonialisme Belanda. Pada masa itu, surat kabar masih mutlak dikuasai orang-orang Eropa dan hanya tersedia dalam bahasa Belanda. Kontennya pun hanya seputar kehidupan orang-orang Eropa, orang-orang Belanda, dan tidak ada berkaitan dengan kehidupan masyarakat di Indonesia lainnya. Kabarnya, koran pertama di Indonesia bernama Batavia's Novels yang terbit pada bulan Oktober tahun 1744. Sementara itu pada babak kedua, mulai bermunculan surat kabar dalam bahasa Jawa dan Melayu. Pada mulanya surat kabar dengan bahasa pra-Indonesia ini masih dipimpin oleh orang-orang dari peranakan Eropa, khususnya Belanda. Namun menjelang kebangkitan nasional, para pekerja pers, terutama para redakturnya, mulai banyak berasal dari peranakan Tionghoa dan pribumi Indonesia. Koran mingguan Medan Priai yang didirikan oleh R.M. Tirto Adi Suryo dan Raden Yokomono pada tahun 1907 kemudian yang mengawali sejarah pers nasional. Penerbitan koran inilah yang pertama kali menggunakan modal nasional dan dipimpin oleh orang Indonesia. Next, selain dibagi menjadi dua babak, sejarah pers di Indonesia juga dibagi lagi ke dalam 4 periode zaman, mulai dari zaman Orde Lama, Orde Baru, dan zaman Reformasi. Yang pertama kita masuk ke zaman Orde Lama. Pers pada masa Orde Lama terbagi menjadi dua periode, yakni periode demokrasi liberal dan pada periode demokrasi terpimpin. Pers pada masa demokrasi liberal merupakan suatu masa di mana pers di Indonesia mengalami kebebasan yang begitu besar. Setiap orang memiliki modal dapat memiliki sebuah surat kabar, sehingga bebas untuk mengeluarkan pendapatnya, tanpa harus terlebih dahulu mengurus perizinan. Pers pada masa ini umumnya mewakili aliran-aliran politik yang banyak berkecimpungan dan bertentangan, bahkan disalahgunakan untuk menyebar fitnah, mencaci maki, menjatuhkan martabat seseorang atau keluarga tanpa memikirkan ukuran sopan santun dan tata krama. Kemudian, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tahun 1959 yang membuat Indonesia memasuki sebuah era baru, yaitu era demokrasi terpimpin. Pada era ini, terdapat larangan terhadap kegiatan politik termasuk pers, persyaratan untuk mendapatkan surat izin terbit dan surat izin cetak diperketat, hingga kemudian para buruh dan pegawai surat kabar banyak melakukan slow down atau mogok secara halus. Selain itu, Partai Komunis Indonesia atau juga disebut PKI juga cukup berpengaruh dalam pemerintah Indonesia sehingga berita yang diterbitkan sepenuhnya bersifat pro-komunis. Nah, di zaman yang kedua yaitu ada zaman Orde Baru. Pada masa Orde Baru lahirlah istilah pers Pancasila, yaitu pers Indonesia dalam arti pers yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hakikat pers Pancasila adalah pers yang sehat, pers yang bebas, yang bertanggung jawab dan menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, serta sebagai penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif. Namun, masa kebebasan ini hanya berlangsung selama 8 tahun dan semenjak terjadinya peristiwa Malari Malapetaka 15 Januari pada 15 Januari 1974,
pers harus kembali pada zaman Orde Lama dengan peristiwa Malari serta beberapa peristiwa lain. Beberapa surat kabar dari seperti Kompas, Harian Indonesia Raya, dan majalah Tempo dilarang terbit karena pers lagi-lagi dibayangi oleh kekuasaan pemerintah yang cenderung memborgol kebebasan pers dalam membuat berita serta menghilangkan fungsi pers sebagai kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah. Yang ketiga yaitu zaman reformasi. Setelah melewati berbagai periode zaman, reformasi merupakan masa penyerahan terhadap kebebasan pers. Setelah runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, titik kebebasan pers mulai terasa lagi saat B.J. Habibie menggantikan Soeharto sebagai presiden. Banyak media massa yang muncul dan PWI bukan lagi menjadi satu-satunya organisasi profesional. Kalangan pers kembali bernapas lega karena pemerintah mengeluarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pasal 4 ayat 1 dan menyebutkan juga pasal 4 ayat 2. Hingga kini, kegiatan jurnalisme diatur dengan Undang-Undang Penyiaran dan Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Walaupun banyak kegiatan jurnalisme yang melanggar kode etik, sehingga masih menimbulkan kontroversi di masyarakat. Itulah tadi dari serangkaian sejarah pers yang ada di Indonesia mulai dari zaman Orde Lama sampai Orde Baru. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.